Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama pastinya saya mengajak kepada teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu adalah sebuah perkataan atau sebuah ucapan yang sangat patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Karena apa? Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ada yang apa? Surat Ibrahim ayat 7 tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in ta'adzana, dan telah memaklumkan itu ibaratnya woro-woro, maklumat. Allah telah memaklumatkan kepada kita para hamba-Nya, jika kita lain syakartum, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur terhadap apapun itu, ya, terhadap semua yang Allah berikan, la azidannakum, sungguh la ini la tauhid, ya, sungguh la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan apa? Nikmat yang telah kita berikan kalau kita bersyukur kepada Allah. Nah, tapi selanjutnya wala in kafartum, dan jika kalian atau kita kufur itu menolak, kufur itu menolak apa yang Allah berikan. Ibaratnya kita dikasih tapi kita nggak mau, atau kita dikasih, kita terima tapi kita tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Itu namanya kufur. Nah, kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka peringatan dari Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat perih. Maka dari itu sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, setiap saat, setiap tempat, ya. Jadi bersyukur itu tidak hanya kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, ya, dapat hadiah, dapat nilai yang bagus, dikasih barang sama teman, dikasih makanan, ya. Bersyukur itu bukan hanya itu, ya. Setiap saat kita harus bersyukur. Kalau bahasa pedagangnya gini, kita bernafas itu pakai oksigen, ya. Oksigen itu kan murah, bukan murah, gratis malah dunia ini, oksigen yang bertebaran. Nah, itu kita wajib bersyukur karena bisa bernafas dengan gratis. Berbeda jikalau kita sudah memakai oksigen yang ada di tabung-tabung, oksigen yang ada di rumah sakit, kan berbeda. Oke, selanjutnya tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua wajib mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban, wajib. Kenapa? Karena beliaulah manusia yang diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan risalah Islam, untuk menuntun manusia saat itu bangsa Arab saat itu untuk mengajak dari zaman jahiliyah kebodohan. Di sini bukan kebodohan bodoh dalam IQ, tapi bodoh dalam spirit rohaninya bodoh. Orang Arab itu pintar akalnya, pintar berdagang, gitu kan? Otaknya pintar. Tapi yang kenapa di sini katakan bodoh? Karena mereka
tidak memiliki iman yang benar. Nah, itu bodoh disebut bodoh dalam hal iman. Oke. Nah, tadi pembukaan ya, baru pembukaan. Kita akan membahas tentang bersyukur. Oke, masuk ke pembahasan inti. Jadi di sini saya biar gampang Mas Giri, Mas Giri. Jadi sini Mas Giri diamanahi oleh teman-teman panitia dan saya juga pihak pondok untuk mengisi mungkin pada sore hari ini dengan judul kita di sini akan belajar bareng-bareng ya. Ini bukan berarti Mas Giri pintar, bukan berarti apa yang Mas Giri sampaikan Mas Giri sudah melakukan semua, belum. Di sini sama-sama berproses karena hidup itu berproses. Manusia itu selalu melangkah. Kita harus selalu melangkah kemanapun kita pergi. Jadi nggak cuma diam. Manusia itu berproses, bertumbuh dan berkembang itu makhluk hidup. Maka dari itu kita sama-sama berproses. Ya, misalnya yang masih belum baik, yang masih merasa dirinya masih melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, melakukan hal-hal yang jelek, ya, masih suka bermaksiat, maka kan banyak ngomong kasar, gitu kan, terus suka melihat itu maksiat dalam mulut. Jika masih begitu, teman-teman harus punya pikiran untuk berubah. Jangan ada sampai teman-teman punya pikiran bahwa teman-teman ditakdirkan untuk jadi orang jelek, bukan orang jelek. Misalnya ditakdirkan untuk jadi anak bandel. Waktu kayak gini, kayaknya aku gak bisa berubah deh, gitu kan? Kalau udah bandel banget. Tapi teman-teman pesimis, teman-teman kira bahwa takdirnya adalah jadi orang yang jelek. Itu gak boleh, karena kita gak akan tahu takdir kita. Ada yang tahu takdirnya mau jadi apa besok? Gak ada ya? Nah, kita sebagai manusia sudah sepatutnya berusaha untuk melakukan yang terbaik di dunia. Oke, jadi di sini kita akan belajar kembali lagi tentang satu hal sederhana di dunia ini, atau ibaratnya ini ibadah yang sederhana, ringan, tetapi kadang banyak dari kita melupakan ibadah ini. Padahal ini ibadah benar-benar ringan, ya, benar-benar ringan, nggak pakai tenaga. Ya. Kalau sholat kan pakai tenaga ya, tetap ya, sholat pakai tenaga. Berdiri itu kan butuh tenaga. Nggak perlu pakai harta. Ibadah ini maksudnya zakat, sedekah itu butuh harta. Sholat butuh tenaga. Nah, kalau ibadah ini benar-benar ringan. Apa itu? Ini adalah mengucapkan kalimat istighfar. Istighfar itu secara bahasa artinya meminta ampunan. Ya, asal katanya dari ghafara yaghfiru, maaf. Nah, kalau dalam ilmu sorof ya, gampangnya gini, dalam ilmu sorof itu kalau ada sebuah kata fi'il yang ketambahan huruf alif, sin, ta, ya, istighfar kan ghafara tapi tambahan alif, sin, ta. Nah, itu artinya akan menjadi meminta ampunan, istighfar. Nah, kenapa di sini dikatakan ini ibadah yang ringan, tapi kok banyak dari kita yang melupakan? Karena kalimat istighfar ini mempunyai banyak manfaat, banyak ibaratnya khasiat ya, gampangnya khasiat atau kemuliaan, ya. Kalimat istighfar ini kemuliaan. Yang pertama yaitu kalimat istighfar itu kedudukannya di bawah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah yang paling utama, kita mengucapkan la ilaha illallah yang utama. Nah, maka kalimat selanjutnya yang kedudukannya tinggi itu kalimat istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala
itu lebih bahagia jika hambanya mengucapkan istighfar. Kenapa dikatakan bahagia? Karena orang yang beristighfar, ya, orang yang mengucapkan astagfirullahaladzim, berarti tandanya orang itu sadar akan kesalahan, akan dosa-dosa yang dia miliki. Ibaratnya kita ngaku kita salah sama Allah gitu. Enggak. Istighfar meminta ampunan. Kan gak ada orang yang minta ampunan tapi dia gak tahu apa salahnya. Ada gak orang yang juga minta maaf tapi dia gak salah? Ada gak? Ada. Orang gak salah nih, dia yakin dia gak salah tapi dia minta maaf. Beliau minta maaf ya, bukan minta maaf yang penting lindungi temannya gitu kan. Kan ada. Kita mengorbankan diri untuk minta maaf karena buat kita yang salah. Nah itu. Nah di sini kenapa Allah lebih bahagia seorang hamba itu mengucapkan kalimat istighfar, karena tadi jika seorang hamba itu atau kita sebagai manusia benar-benar mengucapkan istighfar dari lubuk hati kita, ya benar-benar minta maaf sama Allah gitu ibaratnya, itu berarti kita sadar akan dosa yang kita miliki. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Ada yang merasa mempunyai dosa di sini? Ada nggak? Nggak ada. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Setiap manusia itu pasti melakukan perbuatan yang membuat dia mendapatkan dosa. Ibaratnya paling gampangnya setiap waktu manusia itu pasti bermaksiat, ya, disadari atau tanpa disadari. Makanya manusia nggak akan luput dari yang namanya dosa. Oke, nah kalimat istighfar ini itu sejatinya atau kalimat istighfar. Jika seorang sudah mengucapkan kalimat istighfar, maka kalimat istighfar ini akan mengembalikan kondisi tubuh seorang itu secara rohani itu dalam keadaan suci. Nah, karena apa? Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, sebanyak apapun dosa yang kita pikul, ya, mau dosa sebesar gunung gitu ibaratnya, kalau kita benar-benar mengucapkan istighfar, kita benar-benar minta maaf sama Allah, maka saat itu juga dosa itu hapus, dosa itu dihapuskan sama Allah. Bahkan Allah langsung melupakan dosa itu. Jadi ibaratnya kita mengucapkan istighfar sekali aja, maka dosa-dosa yang kita pikul itu langsung hilang. Itu keutamaan istighfar. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu mengucapkan kalimat istighfar berapa kali dalam sehari? 100 kali ya. Rasulullah aja, ya, orang yang sudah ditetapkan, ya, sudah pasti ini mutlak itu masuk surga, bahkan masih mengucapkan istighfar, masih minta ampun sama Allah 100 kali dalam sehari, ya. Itu secara angka 100 kali, ya, secara angka atau ibaratnya Rasulullah bilang 100 kali. Tapi pasti dalam kenyataannya Rasulullah itu lebih dari 100 kali. Karena nggak mungkin kan kita beristighfar tapi dihitung, berulang dihitung sampai 100 kali tiap hari gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalimat istighfar itu jika kita benar-benar minta maaf sama Allah, maka dosa-dosa kita benar-benar terhapus. Ini benar-benar terhapus dan Allah yang bilang sendiri, bahkan di surat Nuh, di surat Nuh ayat 10, di surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku berkata, saya berkata di sini Nabi Nuh.
Ada surat Nabi Nuh berkata kepada kaumnya saat itu, mohonlah ampun kepada Allah, fakultu istaghfiru, maka beristighfarlah kalian. Sungguh inna fastaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian atau Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, karena Ghafar itu benar-benar Maha Pengampun. Jadi beristighfar itu menghapuskan dosa. Lalu yang kedua itu ini kondisi khusus. Kalau tadi kita beristighfar, nah ini jika kita beristighfar pada waktu sebelum fajar atau sebelum subuh, ya, misalnya habis sholat tahajud, kita beristighfar, maka kita akan disandingkan atau ibaratnya derajat kita setara dengan orang-orang yang ada di surat Al-Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Imran ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, dan orang yang mengingatkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, jadi orang yang beristighfar sebelum fajar itu derajatnya sama seperti orang-orang yang benar, lalu orang yang taat, sama orang yang mengingatkan hartanya. Jadi derajatnya sama. Lalu yang tidak kalah penting, ya, kalimat istighfar ini jika kita mengucapkannya setiap saat, ya, mengucapkan kalimat istighfar ini setiap saat, setiap waktu, dimanapun itu, kecuali tempat-tempat yang nggak boleh untuk berzikir, kayak kamar mandi, tempat-tempat yang kotor kan nggak boleh kita berzikir di situ. Nah, jika kita terus beristighfar, apapun kondisinya, maka keinginan yang kita inginkan maka akan terkabulkan. Gitu. Kisah ini ini kisah nyata, bahkan ini kisah salah satu imam mazhab kita, yaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kisahnya? Pada suatu hari, ya, kisah ini terdapat pada salah satu kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau sendiri yang menulis kisah ini tentang betapa ajaibnya orang yang senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Gitu. Nah, pada suatu hari Imam Ahmad ini tiba-tiba, ya, ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba karena beliau tinggal di Basrah. Imam Ahmad itu kan tinggal di Basrah. Tiba-tiba beliau punya hasrat atau tubuhnya digerakkan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia pengen safar ke Baghdad yang saat itu jauh dari Basrah. Baghdad. Nah, sampainya di Baghdad, ya. Kan namanya safar capek, ya. Nah, otomatis beliau dari masjid buat istirahat, ya. Karena kan di Baghdad habis perjalanan jauh, kalau ke rumah orang yang nggak dikenal kan gak enak. Jadi paling mudah atau paling gampangnya adalah kita istirahat atau bermalam di masjid. Jadi saat itu Imam Ahmad pergi ke masjid untuk beristirahat. Tetapi pada Allah, saat hendak beristirahat di masjid, seorang takwir di situ menghampiri Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tetapi takwir ini nggak tahu kalau Syekh ini ternyata Imam Ahmad bin Hanbal, karena zaman dulu kan nggak ada teknologi belum semaju sekarang. Ya. Jadi orang dulu itu cuma tahu, oh Ahmad bin Hanbal, Syekh Ahmad bin Hanbal yang memfatwakan ini. Jadi orang hanya tahu nama dan apa
dilakukan, tapi nggak tahu mukanya. Nah, otomatis saat itu takmir masjid itu karena nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hambal, beliau usir Imam Ahmad bin Hambal dari masjid. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mau istirahat di masjid, tapi saat itu diusir sama takmir masjidnya. Coba, masa mau istirahat diusir gitu? Nah, udah gitu, karena Imam Ahmad bin Hambal juga nggak mau nggak mau menyebabkan masalah yang panjang gitu kan, dan Imam Ahmad bin Hambal rendah hati, jadi nggak langsung nunjukin diusir kan? Enggak, kamu mau bersih sini pergi gitu, suruh keluar. Kalau Imam Ahmad bin Hambal rendah hati, pasti responnya adalah, loh, kamu nggak kenal saya, gitu kan? Saya ini imam loh, gitu kan? Imam Ahmad bin Hambal, tapi kan karena beliau rendah hati, beliau nggak gitu. Jadi beliau menurutnya apa kata takmir itu, beliau keluar ke teras. Mungkin Imam Ahmad bin Hambal itu nggak boleh apa istirahat di dalam masjid, makanya beliau ke teras. Nah, begitu sampai di teras, takmirnya masih musik juga Imam Ahmad bin Hambal. Jadi benar-benar gak boleh istirahat di masjid. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ini kan musafir. Nah, setelah diusir, Imam Ahmad bin Hambal pun berjalan menjauhi masjid itu. Nah, setelah perjalanan itu, di dekat masjid itu ada sebuah rumah. Rumahnya itu dihuni oleh, ada tulisannya nggak? Dihuni oleh pembuat atau pedagang roti yang saat itu sedang membuat roti atau mengulen, ibaratnya gitu, mengulen, lagi membuat adonan. Nah, saat itu pedagang ini juga nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hambal. Taunya pedagang roti ini, orang tersebut atau syekh itu sedang habis bersafar. Karena tahu kan kalau habis safar, apalagi zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada kereta, jadi kalau safar betul-betul berantakan, pasti rambutnya, bajunya, dan pokoknya bukan orang ya namanya safar pasti kan kotor. Maka dari itu pembuat roti ini memanggil syekh tersebut, ya syekh, gitu kan? Kesini gitu kan? Saya memiliki tempat, tetapi mungkin tidak cukup luas, namun bisa untuk beristirahat. Nah, mendengar perkataan itu, ajakan itu, maka Imam bin Hambal ini menuju rumah itu untuk beristirahat. Nah, saat sudah masuk, ya, Imam Ahmad bin Hambal ini memperhatikan pembuat roti tadi. Jadi sambil membuat roti, Imam Ahmad bin Hambal ini memperhatikan gerakan mulut dari pembuat roti itu. Dan ternyata setiap dia memulai setiap dia mengaduk, setiap dia membuat roti, mulutnya tidak henti-hentinya untuk mengucapkan kalimat istighfar. Jadi lagi balik adonannya astagfirullahaladzim, terus lagi gulung adonannya astagfirullahaladzim, lagi potong adonannya astagfirullahaladzim. Jadi benar-benar beristighfar terus, benar-benar setiap waktu itu beristighfar. Jadi tidak ada waktu kosong, itu mulutnya diam dari istighfar. Nah, karena Imam Ahmad bin Hambal tahu keistimewaan dari istighfar, maka Imam Ahmad bin Hambal menguji pembuat roti ini. Diuji, jadi ditanya, wahai pembuat roti, ya, Masya Allah, aku tidak pernah aku melihat bahwa mulutku tidak pernah lepas dari kalimat istighfar. Nah, apakah yang membuatmu selalu mengatakan kalimat istighfar tersebut setiap saat? Nah, maka pembuat ini menjawab, demi Allah, ya Syekh, ini pembuat ini nggak tahu siapa Syekh yang lagi diajak ngobrol, gitu kan? Jadi demi Allah, ya Syekh, tidak ada keinginan yang saya inginkan atau permintaan yang saya ingin pada Allah kecuali Allah mengabulkannya, kecuali satu hal. Jadi semua keinginan membuat roti ini, ya semua hajat membuat roti ini itu dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terkecuali, bukan tanpa terkecuali, benar-benar dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau selalu mengucapkan kalimat istighfar itu. Nah, tapi di akhir
pembuat roti ini mengatakan kecuali satu hal yang Allah masih belum mengabulkan permintaan saya. Gitu. Jadi hanya satu hal saja yang belum dikabulkan oleh Allah atas keinginan pembuat roti ini. Maka Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada pembuat roti itu, permintaan apa? Wahai pembuat roti. Maka pembuat roti ini mengatakan, dari dulu, gitu kan, sejak dulu saya sangat menginginkan untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi cuma itu keinginan yang belum dia kabulkan, yang belum Allah kabulkan atas permintaannya. Nah, maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal kaget dan spontan mengatakan, Masya Allah, astagfirullah. Beliau baru sadar, ya, Imam Ahmad bin Hanbal sadar kenapa beliau tiba-tiba pengen pergi ke Baghdad, padahal dia nggak ada hajat di situ. Ibaratnya dia nggak ada jadwal mungkin ceramah di situ, gitu kan, mungkin ya. Jadi nggak ada hajat ke situ, dia pengen aja pergi ke Baghdad. Habis itu istirahat di masjid, tapi diusir sama takmirnya. Jadi ternyata selama ini Allah menggerakkan hati Imam Ahmad bin Hanbal untuk pergi ke rumahnya pedagang roti ini. Karena apa? Karena istighfar yang senantiasa nggak pernah lepas dari mulut, dari pengucapan pedagang roti ini. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan begitu, demi Allah, saya tergerak, saya pergi ke Baghdad tidak tahu apa tujuannya. Ternyata Allah menuntut saya untuk bertemu dengan engkau, wahai pembuat roti. Maka itulah maka doaku sangat terkabul. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu pembuat roti itu benar-benar bersyukur kepada Allah karena keinginannya dari itu dikabulkan. Yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi teman-teman semua, itu tadi keistimewaan atau keutamaan dari kalimat istighfar. Enteng kan? Beda. Susah nggak mengucapin astagfirullahaladzim? Susah nggak? Enggak. Mudah. Nggak pakai tenaga. Ya pakai sedikit. Nggak pakai tenaga yang berdiri. Nggak perlu berdiri. Kita bisa mengucapkan lagi tiduran, lagi main, lagi lari-lari, lagi jalan-jalan, lagi baca buku, lagi baca film, lagi makan. Tapi kalau gitu kalau mungkin nggak bisa baca serius. Lagi nonton, gitu kan? Atau lagi misalnya lagi belajar, tapi nggak mudah, gitu kan? Istighfar aja. Sambil dengerin apa ya gurunya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz, gitu. Karena apa? Karena dengan itu, insya Allah, gitu kan, dosa kita bisa terhapus selama kita benar-benar yakin bahwa Allah akan menghapus itu, dan kita yakin bahwa kita benar-benar meminta maaf pada Allah. Yang kedua, lalu selanjutnya keinginan kita tanpa kita sadari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Mungkin itu saja. Ya, itu tadi sedikit dari Mas Giri. Kita akan belajar tentang betapa mengajukannya sebuah kalimat yang ringan, istighfar. Ya, jadi mulai saat ini, ya, setelah mungkin ini, Mas Gidana, teman-teman semua, kita semua belajar memaksakan, ya. Karena semua itu butuh paksaan, benar-benar istighfar. Gak harus bersuara yang baru, stop dulu. Jadi kalau saya santai aja, asal mulutnya bergerak, ya. Jadi benar-benar pelan dan dihayati karena istighfar itu, karena utamanya benar-benar dahsyat gitu kan, kedudukannya di bawah kalimat la ilaha illallah. Maka Allah lebih perhatian pada hamba yang beristighfar. Nah, mungkin cukup dari Mas Diri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sebuah kesalahan perkataan atau
penyampaian yang mungkin teman-teman tidak mengerti, jadi mohon maaf karena Mas Yudi jadi adalah manusia biasa, karena manusia itu selalu melakukan kesalahan. Al-insanu gimana? Al-insanu bakal manusia, jadi manusia itu tetap salah dan lupa. Maka dari itu kita harus selalu perbaiki diri, salah dengan sifat tadi. Lawan walaqalami wa man yasturun fastabiqul khairat wanzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.